Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam episode ulas buku kali ini. Di episode kali ini, lagi-lagi kita akan mengulas sebuah novel. Kali ini Teen Lit sudah dibaca lebih dari 1 juta orang di Wattpad, dan mungkin di antara teman-teman semua udah ada yang membaca buku ini. Dan kita langsung aja menunjukkan bukunya apa sih yang mau direview kali ini. Nah, ini dia, Happy Birthday. Sejujurnya, aku tahu buku ini juga langsung dari penulisnya. Kebetulan kami akrab. Sejak awal banget kita sama-sama mau belajar menulis novel, kita masuk di komunitas yang sama, lalu kita sampai sekarang masih kontek-kontekan, masih tuker-tukeran buku ketika udah sama-sama rilis, sama-sama terbit yang baru. Jadi bisa dibilang ini kedua kalinya kita tukar-tukeran buku, meskipun sebenarnya ini udah buku ketiganya Kak Risma Rida Anissa penulisnya. Nah, yang menariknya dari buku yang ketiga ini adalah beda dari 2 buku sebelumnya karena buku ini memenangi kompetisi Belia Writing Marathon yang diselenggarakan oleh Bentang Belia dan Bentang Pustaka. Jadi kompetisinya itu termasuk yang ketat, yang selektif banget. Gak semua penulis bisa terbit, apalagi menangin juara 1. Nah, ternyata vibe-nya gak berhenti di situ. Biasanya kalau kita memenangi lomba, biasanya kan cuman menang lalu selesai gitu. Untuk buku yang ini sampai sekarang masih ada grup kontaknya, sama-sama punya fans club dari tokoh-tokoh karakternya. Sampai aku tuh penasaran, apa sih yang menarik dari karakter ini? Kenapa orang-orang, apalagi remaja-remaja itu pada segitu sukanya gitu? Apa yang menarik, apa yang unik gitu? Dan akhirnya aku memutuskan baca setelah tentunya kami tukeran buku yang 2 kalinya. Nah, bisa kita lihat dari judulnya, Happy Birthday. Birthday-nya itu bukan hari, bukan D-A-Y, tapi D-I-E, yang artinya mati. Kenapa bisa begitu? Karena di sini diceritakan ada salah satu tokoh utamanya, karakter center di sini yang bernama Pijar, bisa melihat tanggal kematian seseorang, bisa melihat bulannya, bisa melihat kejadiannya juga ketika orang itu berulang tahun. Pokoknya ketika ada lilin yang ditiupkan dan Pijar ada di situ, maka dia akan melihat tanggal kematian orang tersebut, peristiwa apa di saat itu, terus bajunya apa, dan itu mengerikan sekali. Bayangin kan kalau kita punya kemampuan goib kayak gitu, itu pasti hidupnya nggak tenang, pasti ngerasa takut, ngerasa pengen banget nolong orang itu supaya nggak mati seperti yang ada di bayangan kita. Nah, apakah berarti ini novel horor? No, big no. Karena mungkin kita kedengarannya serem, mistis ketika ada karakter di sebuah cerita seperti itu. Tapi ternyata di sini dibungkus dengan cerita romance. Jadi kita bisa ngelihat triangle love atau cinta segitiga di antara Pijar, Hexa, dan Andre. Jadi buat teman-teman yang suka ngevote first lead apa second lead ya, coba baca ini deh. Apalagi kalau kalian remaja. Bagian yang menarik menurut aku justru ketika Pijar dan Hexa saling bahu-membahu untuk menyelamatkan Bugina. Menyelamatkan ini adalah maksudnya ketika waktu itu tergambar jelas tuh Bugina itu akan meninggal dalam keadaan seperti apa, tanggal berapa, pakai baju apa. Nah, begitu Pijar tahu, instingnya pun langsung bermain untuk menyelamatkan Bugina. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus berusaha dulu, siapa tahu dia bisa mencegah takdir itu. Bagian menariknya lagi dari novel ini adalah ketika aku dibiarin gak nebak-nebak alurnya bakalan kayak gimana. Karena biasanya tuh aku kalau baca atau nonton film punya insting kayak abis ini pasti adegannya kayak gini, atau abis nanti adegannya kayak gimana gitu. Tapi buku ini tuh biarin aku menikmatinya, menikmati alurnya, terus membiarkan antara Hexa dan Andre itu merebut Pijar, lalu
apa sih yang akan mereka lakukan dan bagaimana sebenarnya hati Pijar, kemana Pijar itu sukanya gitu. Dan itu sih yang menarik, karena kalau ternyata kita nebak-nebak dan tebakannya itu benar, pasti bakalan gak seru lagi ceritanya. Mungkin aku bakalan nutup bukunya saat itu juga. Ada sebuah rahasia yang mungkin mau aku sebar hari ini. Awalnya aku underestimate nih dengan prolognya, karena kayaknya kisahnya biasa aja deh gitu. Ketika Pijar dan Hexa itu sudah dipertemukan dan waktu itu mereka sama-sama belum menyadari. Lalu ada adegan dimana mereka tuh sebenarnya terkoneksi sejak masih kecil. Itu kayak awalnya aku kayak bakal membosankan gitu. Cuman waktu lanjut dibaca lumayan enak dinikmati karena lucu gitu. Ingat sama novel-novel teen lit di zaman dulu, zamannya Esti Kinasih, ketika love and hate relationship di antara remaja itu lagi seru-serunya, lagi ngebayangin masa-masa sekolah itu gemesin kayak gitu. Karakter Hexa di sini itu tipikal cowok-cowok yang nyebelin, cowok-cowok yang moodnya naik turun, gengsian, tapi kayak bad boy lovers banget gitu loh. Dimana remaja itu pasti ngerasa gemes sama karakter ini mungkin. Kadang-kadang aku sendiri ngerasa, ih kok Hexa gini banget sih? Tapi emang dunia remaja tuh gitu, dimana moodnya naik turun, hormonnya meledak-meledak, terus gengsian. Dan itu yang aku suka, karena saat ini aku udah mulai susah nulis yang kayak gitu. Susah nulis gengsi-gengsian, marah-marah, tapi sebenarnya kangen, sebenarnya suka, itu tuh yang susah. Terus karakter Pijar, aku pikir Pijar ini orangnya misterius, dingin karena dia punya kekuatan ajaib itu. Lalu dia kerja di rumah hantu, kebayang gak sih ini orang misterius kayak apa? Ternyata dia juga punya sisi remajanya, yaitu sisi-sisi dimana dia meledak-meledak, terus dia ngedumel tapi lucu gitu tentang si Hexa. Terus dia ngerasa nggak tahu nih dia sebenarnya perasaan kemana, kepada Andre kah, apa Hexa kah. Nah di situ tuh yang kelihatannya, oh Pijar ini menarik ya orangnya. Terus aku juga penasaran dengan karakter si Andre. Andre ini adalah seorang temannya Hexa, satu sekolah juga dengan Pijar. Otomatis mereka bersinggungan terus, dan ternyata ada satu koneksi di antara Pijar dan Andre yang sebenarnya menarik untuk diulik lebih dalam. Penasaran sih mereka itu bakalan lanjutannya kayak gimana. Jadi sekian review dari aku tentang buku Happy Birthday. Buat teman-teman yang mungkin sudah baca, yuk kita diskusi di kolom komentar. Kira-kira apa sih yang paling berkesan di adegan di buku ini menurut kamu? Lalu kira-kira perlu nggak sih ada sequelnya? Kalau aku sih penasaran tentang si Andre. Terus juga buat yang penasaran, kalian bisa akses ceritanya secara gratis di Wattpad. Di sana ada beberapa bab yang sudah dipublish, dan tentunya nggak penuh dan sefull yang ada di buku. Dan kalau kalian mau beli bukunya, kalian bisa ke toko buku terdekat, bisa juga di marketplace, dan pastikan buku yang kalian beli itu buku yang asli, jangan sampai yang KW, apalagi yang bajakan. Karena selain kita nggak menghargai karya penulisnya, kita juga dapat kualitas yang bakalan jelek banget, yang nggak bakal kebaca, dan itu percuma lah ya buang-buang duit. Mendingan beli aja langsung yang original. Sekian video dari aku, semoga berkenan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.